Halo everyone, perkenalkan nama saya Herlinda Veronica dari program studi S1 Akuntansi. Sebelumnya di sini apakah kalian pernah belajar mengenai ukuran pemusatan data dalam statistika ekonomi? Nah, pengantar ukuran pemusatan data. Di sini, ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal yang mewakili pusat atau titik tengah dari suatu distribusi data. Nilai ini membantu kita untuk gambaran umum dari kumpulan data yang kompleks dengan representatif. Selanjutnya, dalam analisis ekonomi, ukuran pemusatan data sangat penting untuk mengukur rata-rata pendapatan masyarakat, menentukan harga pokok yang umum, serta menganalisis tren konsumen untuk pengambilan keputusan dan kebijakan. Jenis ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah metode dalam statistika yang digunakan untuk mengetahui nilai yang mewakili sekumpulan data. Nilai ini menunjukkan letak pusat atau kecenderungan data, sehingga memudahkan analisis dan pengambilan kesimpulan. Ukuran pemusatan data sangat penting karena dapat menyederhanakan data yang banyak menjadi satu nilai representatif. Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran pemusatan sering digunakan untuk menghitung nilai-nilai atau rata-rata nilai siswa, pendapatan masyarakat, hasil penjualan, dan lain-lain. Kemudian di sini ada dari jenis ukuran pemusatan data ini kita dapat menyimpulkan ukuran pemusatan data terdiri dari mean, median, dan modus. Mean digunakan untuk mencari rata-rata keseluruhan data, sedangkan median digunakan untuk mencari nilai tengah data. Modus digunakan untuk mengetahui nilai yang paling sering muncul. Pemilihan ukuran pemusatan bergantung pada jenis data dan tujuan analisis. Jika data memiliki nilai ekstrim, median biasanya lebih tepat dibandingkan median. Selanjutnya rata-rata atau disebut dengan mean. Rata-rata adalah ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan. Jumlah seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data. Rumus dari mean tersebut adalah aksen X dibagi N, di mana aksen X adalah jumlah seluruh nilai data dan N adalah banyaknya data. Contoh penerapannya, pendapatan per kapita suatu wilayah dihitung dengan menjumlahkan seluruh penduduk, kemudian dibagi jumlah penduduknya juga. Misalnya, jika total pendapatan 500 miliar dengan 100.000 penduduk, maka pendapatan per kapita mean sangat berguna untuk menggambarkan nilai sentral dari data ekonomi yang terdistribusi. Contoh perhitungan rata-rata. Data pendapatan 5 rumah tangga dalam juta rupiah. RT 1 sama dengan 3 juta. RT 2 sama dengan 4 juta dan RT ketiga sama dengan 5 juta. RT keempat sama dengan 6 juta dan RT kelima sama dengan 7 juta. Langkah perhitungan. Yang pertama, jumlahkan semua nilai sama dengan 3 tambah 4 tambah 6 tambah 7 sama dengan 25 juta. Bagi dengan banyaknya data. N sama dengan 5. Mean 25 dibagi 5 sama dengan 5 juta rupiah. Interpretasi rata-rata pendapatan kelima rumah tangga rupiah per bulan. Nilai ini mewakili titik pusat distribusi pendapatan dalam median nilai tengah data. Definisi: median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari terkecil hingga ke terbesar. Untuk data ganjil, N sama dengan 5. Median adalah nilai ke N plus 1 dibagi 2. Contoh data,
2,4,6,8,10 sama dengan mediannya adalah 6, nilai ketiga. Yang kedua, untuk data genap, N sama dengan 6. Median adalah rata-rata dua nilai dengan contoh. Data 3,5,7,9,11,13 sama dengan mediannya adalah 7 plus 9 dibagi 2 sama dengan 8. Oke, dari dalam ekonomi median, pendapatan lebih akurat menggambarkan kondisi masyarakat karena tidak berpengaruh nilai. Contoh perhitungan median. Langkah 1, urutkan data. Data contohnya ada 2, 3, 5, 7, dan 9. Sudah terurut dari terkecil hingga ke terbesar. Langkah kedua, tentukan median. Posisi median sama dengan 5 plus 1 dibagi 2 sama dengan 3. Median data ketiga 5 juta rupiah. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Berbeda dengan mean dan median, modus dapat digunakan untuk data numerik maupun kategorikal. Peran modus dalam statistika ekonomi: mengidentifikasi harga barang yang paling umum di pasar, menentukan produk atau layanan yang paling diminati konsumen, menganalisis tren pembelian dan preferensi pasar. Contoh pada harga barang. Harga barang per kilogram di 8 toko, Rp 12.000. Ada juga Rp 13.000, 12.000, 14.000, 2.000, 15.000, 13.000, dan Rp 12.000. Kesimpulan, harga beras yang paling umum di pasar adalah Rp 12.000 per kilogram. Contoh perhitungan modus. Data harga produk dalam ribuan rupiah ada 10, 12, 10, 14, 10, 15. Langkah perhitungan. Yang pertama, identifikasi semua nilai dalam data. Yang kedua, hitung frekuensi kemunculan setiap nilai. Yang ketiga, harga 10 muncul 3 kali dan harga ke-12 muncul 1 kali. Harga 14 muncul 1 kali. Harga 15 muncul 1 kali. Tentukan nilai frekuensi tertinggi. Hasil modus Rp10.000. Interpretasi harga 10.000 adalah harga yang paling sering muncul dalam data produk ini, menunjukkan harga yang paling umum di pasar. Perbandingan ukuran pemusatan data. Mean atau disebut dengan rata-rata, sensitif terhadap nilai ekstrim atau disebut dengan outlier, menggunakan semua data dalam perhitungan. Cocok untuk data distribusi normal. Ideal untuk data kuantitatif kontinu. Contoh rata-rata pendapatan nasional. Median dan modus. Tahan terhadap nilai ekstrim atau robust, cocok untuk data dengan outlier, ideal untuk data ordinal atau skewed. Contoh, median harga rumah di kota. Modus, nilai yang paling sering muncul, cocok untuk data kategorikal. Contoh, produk terlaris di pasar. Aplikasi dalam data ekonomi. Pengukuran inflasi harga pasar. Mean digunakan menghitung rata-rata tingkat inflasi bulanan atau tahunan. Median membantu mengidentifikasi harga pasar yang representatif, terutama saat Anda fluktuasi harga ekstrim pada komoditas tertentu. Analisis pendapatan dan pengeluaran. Median pendapatan lebih akurat menggambarkan kesejahteraan masyarakat karena tidak terpengaruh oleh pendapatan sangat tinggi. Modus pengeluaran menunjukkan
pola konsumsi yang paling umum di masyarakat. Pengambilan keputusan ekonomi. Pemerintah dan pelaku bisnis menggunakan ukuran pemusatan untuk menetapkan kebijakan upah minimum, menentukan harga produk, merencanakan anggaran, dan menganalisis tren pasar secara akurat. Dan keterbatasan. Rata-rata mudah dihitung dan dipahami, namun sensitif terhadap nilai ekstrim atau outlier yang dapat mendistorsi hasil analisis. Modus sangat berguna untuk data kategori dan nominal. Mudah diidentifikasi, namun mungkin tidak ada atau lebih dari satu dalam dataset. Kemudian median, tahan terhadap nilai ekstrim, cocok untuk data yang distribusi tidak simetris seperti data pendapatan ekonomi. Inflasi praktis, pemilihan ukuran yang tepat, sangat penting untuk analisis ekonomi yang akurat dan pengambilan keputusan yang valid. Studi kasus singkat, data distribusi pendapatan rumah tangga. Ada 2, 3, 4, 5, 5, 5, 7, 9, dan 20. Perhitungan MEAN sama dengan 2 plus 3 plus 3 plus 4 plus 5 plus 5 plus 5 plus 9 plus 7 plus 9 plus 20 dibagi 10 sama dengan 3,6,3 juta. Median 5 plus 5 dibagi 2, 5 juta nilai tengah terhadap data genap. Modus 5 juta muncul 3 kali. Interprestasi dan insane. MEAN 6,3 juta. Lebih tinggi dari median dan modus karena ada nilai ekstrim 20 juta, median dan modus 5 juta. Lebih reseptatif untuk menggambarkan pendapatan tipikal rumah tangga. Kasus ini menunjukkan pentingnya ukuran pemusatan data yang tepat. Oke, di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi yang telah saya paparkan tadi. Definisi utama. Ukuran pemusatan data adalah nilai yang mewakili pusat distribusi data, mencakup MEAN, median, dan modus sebagai alat analisis utama. Perbedaan dan kegunaan. MEAN sensitif terhadap nilai ekstrim, median tahan outlier, dan modus cocok untuk data kategori pilih sesuai kriteria data. Pentingnya ketepatan. Pemilihan untuk pemusatan yang tepat sangat penting untuk menghasilkan analisis ekonomi yang akurat dan keputusan yang valid. Di sini saya telah memaparkan materi. Jika ada yang belum paham atau ingin bertanya mengenai materi yang telah saya sampaikan, boleh untuk chat kontak yang telah saya terahkan di bawah. Bye-bye.